Pemirsa, intens investigasi perseteruan antara Ruben Onsu dengan Sarwendah kini memasuki babak baru yang semakin memanas. Di tengah bergulirnya proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, fokus utama sang presenter kini beralih sepenuhnya, yaitu demi melindungi masa depan buah hatinya. Geram karena merasa ruang geraknya dibatasi untuk bertemu anak-anaknya. Kesabaran Ruben pun tampaknya sudah benar-benar habis. Bahkan pihak Ruben secara terbuka melayangkan teguran keras dan menegaskan jika kedua anaknya sama sekali tidak boleh dididik atau diintervensi oleh orang asing yang tidak memiliki ikatan darah. Langkah protektif ini diambil demi menjaga psikologis anak, sekaligus memastikan posisi Ruben sebagai ayah kandung yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Lantas, seperti apa penegasan pihak Ruben terkait kedua anaknya yang tak boleh dididik orang asing? Seperti apa pula momen saat Sarwendah sempatkan hadir di sidang perdana gugatan hak asuh anak di pengadilan? Dan bagaimana pula respon menohok Emma Waroka usai video klarifikasi Giorgio Antonio? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menanggapi video klarifikasi kekasih Sarwendah, Giorgio Antonio, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menyatakan sah-sah saja bagi siapapun untuk berpendapat terkait pengakuan Gio yang merasa difitnah dan mengklaim hubungannya dengan Sarwendah baik-baik saja. Minola menegaskan bahwa kebenaran itu hanya diketahui oleh hati Gio sendiri. Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat tetap bisa menilai semua itu dari rekam jejak perilaku yang bersangkutan sehari-hari. Yang pertama saya harus sampaikan kan sebenarnya perkara yang saya tangani ini kan tidak kaitannya dengan masalah teman prianya S. Ya, apapun yang dia sampaikan sebenarnya selama itu tidak ada kaitannya dengan klien kami Ruben, sebenarnya kan tidak pantas kami respon, yang ada kepentingan. Kecuali memang misalnya apa yang disampaikan itu memang ada kaitannya secara tidak langsung dengan postingan Ruben atau pernyataan Ruben. Nah, saya makanya mau tanya dulu, apa yang disampaikan oleh Gi dalam postingannya itu ada kaitannya nggak dengan Ruben Onsu? Nah, nggak ada ya. Nah, tapi teman-teman tetap ingin pendapat saya sebagai orang yang profesional. Ya, soalnya kan sering di sama Pak Ruben gitu, masalah kan disentil. Makanya di sini dia seolah apapun yang dia rasain yang difitnah gitu loh Pak, dia tetap akan berjalan dan nantinya bakal ada proses hukum. Nah, ya makanya kan ini kan hanya karena dianggap ada kaitannya secara tidak langsung dengan Ruben dan kemudian ini menangkap saya secara profesional kan gitu ya. Kita harus disclaimer dulu betul ya, seperti itu ya. Nah, terus yang kedua yang saya mau tanya, saya jawabnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Menyikapi kekhawatiran Ruben Onsu, Minola Sebayang menegaskan bahwa sebagai ayah kandung yang masih hidup, sangat lumrah jika Ruben melayangkan teguran keras kepada Gio, lantaran Ruben tidak ingin anak-anaknya dididik atau diintervensi oleh orang asing yang tidak memiliki hubungan darah apapun dengan anak-anaknya. Menurut Minola, pengasuhan dan pendidikan buah hati sepenuhnya harus tetap menjadi tanggung jawab mutlak ayah dan ibu kandung mereka. Kalau Ruben kan dia memberikan suatu pernyataan itu kan dari kacamata dia sebagai seorang ayah yang dia tidak ingin anaknya ini dididik, diasuh oleh orang yang tidak memiliki hubungan apapun ya dengan anak ini, karena dia sebagai ayah masih hidup. Harusnya ayah anak ini yang mendidik dan mengasuh dia, mengajarin dia itu adalah ibu kandungnya dan ayah kandungnya. Bukan karena hal-hal yang lain. Jadi kalau misalnya kemudian ada orang mengatakan cemburu gitu, ini aneh nih, ini hebat ini. Kalau saya bilang bahwa orang melihat dari perilaku, tapi orang-orang yang menyampaikan hal itu ini luar biasa, dia paranormal. Dia tahu apa yang menjadi isi hati Ruben. Luar biasa.
ya. Tapi kalau kita hanya melihat perilaku. Ya, perilaku yang tidak pantas itu akan menjadi satu hal yang tidak baik secara norma dan aturan. Ini yang kemudian Ruben tegur. Saya kira di mana salahnya? Yang terbaik buat anaknya itu kan salah satu di antaranya kan adalah anak-anak itu tetap merasakan cinta kasih dari ayahnya. Jangan yang terbaik menurut kacamata kita. Tapi kita menganggap kita sudah memberikan yang terbaik. Dia tahu nggak bahwa dulu itu anaknya sering juga telepon Ruben nangis-nangis. Pernah ya seperti itu? Pernah curhat gitu misalnya. Jadi artinya yang terbaik buat anak itu kan bukan hanya sesuai dengan selera kita aja. Kita harus juga memahami dong apa yang menjadi kebutuhan emosi dan psikologis anak kita. Berkumpul bersama dengan ayah kandungnya itu juga salah satu kebutuhan. Diberikan apa tidak? Dilakukan apa tidak? Kalau dilakukan berarti benar sayang. Kalau nggak dilakukan, kita nggak usah ngomong sayang deh. Nggak usah bilang kita ingin memberikan yang terbaik sama anak kita. Tapi kebutuhan emosi anak kita walaupun nggak terucap, tapi pasti ada dalam batinnya paling dalam untuk berkumpul, bercanda bersama dengan ayahnya seperti waktu belum ada perpisahan antara ayah dan ibunya. Itu diperhatikan nggak? Belum lagi hal-hal yang lain termasuk eksploitasi. Dugaan eksploitasi anak tadi itu yang Ruben sudah mengatakan juga jangan tempatkan anak-anak dalam lingkungan yang tidak aman tadi itu. Jadi banyak hal yang membuat kita menganggap ini sudah waktunya kita mengambil hak asuh anak itu karena anak ini yang kita percayakan itu kepada orang yang kita berpikir akan amanah, Ruben berpikir amanah tapi tidak amanah. Minola Sebayang justru mempertanyakan langkah Sarwendah yang mengaku akan kembali memperjuangkan hak asuh anak. Padahal hak tersebut sudah didapatkan Wendah berdasarkan Akta 39. Minola menegaskan bahwa saat ini kliennya lah yang justru tengah berjuang mengambil alih hak asuh tersebut karena menilai Sarwendah tidak amanah dalam menjalankan fungsinya sebagai ibu. Lantas, apa alasan Minola menyebut Sarwendah tak amanah? Nah, kalau misalnya kemudian dikatakan dia akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak. Pertanyaannya, bukankah hak asuh anak dia sudah dapatkan? Buat apa dia perjuangkan lagi? Harusnya dipertahankan. Ruben Onsu yang berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak. Ruben Onsu yang berjuang untuk mengambil alih hak asuh anak tersebut. Jadi kalau dikatakan saya akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, dia nggak perlu berjuang, udah dikasih kok. Berdasarkan Akta 39 itu, Ruben setuju hak asuh anak untuk dia. Tapi dia tidak amanah untuk menjalankan fungsi sebagai ibu yang mendapatkan hak asuh anak. Di mana tidak amanahnya? Satu, tidak merealisasikan apa yang sudah disepakati bersama bahwa 2-3 hari dalam seminggu anak-anak ini akan berkumpul bersama dengan ayahnya. Ini tidak dipenuhi. Biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak itu akan menjadi tanggung jawab Ruben jalankan. Tapi ada caranya. Caranya apa? Wajib untuk disampaikan terlebih dahulu, kemudian ada diskusi, baru akan dapatlah angka per bulan kebutuhan biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak. Ini tidak pernah disampaikan, nggak pernah didiskusikan. Karena Ruben selama bertahun-tahun mau memenuhi tagihan atau invoice yang diberikan oleh S yang nilainya berubah-ubah tiap bulan dari 220 sekian juta, 260 sekian juta, di luar biaya kredit, biaya kartu kredit lagi. Ini jadi keterusan. Polanya jadi seperti itu. Maka kita mau pola ini tidak seperti itu. Harus kembali kepada apa yang sudah disepakati. Disampaikan dulu, didiskusikan dulu, baru dikunci berapa per bulannya. Tapi kan tidak mau. Perinciannya pun ditanya tidak mau. Loh, artinya kita kan tidak ada kewajiban untuk memberikan itu kalau tidak pernah disampaikan, tidak pernah didiskusikan. Jadi ketika kita tidak lakukan itu dianggap ini sebagai suatu penghentian. Tidak, kita menunggu. Berapa memangnya fix biaya pendidikan dan biaya pemberian anak-anak ini yang rutin setiap bulan. Nah, jadi ini sudah ada diatur. Ini bukan perebutan lagi karena sebenarnya kita sudah kasih, tapi dia tidak amanah. Tidak menjalankan fungsi dengan baik, tidak memberikan kesempatan kepada Ruben untuk berkumpul dengan anak-anaknya, tidak menempatkan anaknya dalam lingkungan yang aman, ya, kemudian tidak memberikan contoh yang baik sama anak-anaknya, tapi justru membuat anak-anak jadi semakin menjauh
dari ayahnya didekatkan dengan orang lain. Oh, ini cemburu. Enggak. Dia boleh dekat dengan siapa saja, tapi jangan ambil apa yang menjadi hak ayahnya. Sebagai sahabat dekat Ruben Onsu sekaligus mantan manajer Sarwendah, Nanda Persada menilai langkah klarifikasi Gio memang diperlukan agar situasi menjadi lebih terang benderang. Namun, Nanda sangat menyayangkan sikap Gio yang sama sekali tidak menyelipkan permohonan maaf langsung kepada Ruben dalam video tersebut. Padahal, Ruben sendiri sudah beberapa kali mengunggah video sindiran yang secara jelas ditujukan untuk menegur Giorgio, dengan maksud mengimbau yang bersangkutan agar tahu diri dan mengambil peran sesuai porsinya, terutama jika sudah menyangkut urusan anak-anak Ruben. Ya, menurut aku klarifikasi itu diperlukan untuk memberikan informasi atau menjelaskan situasi supaya lebih clear ya, lebih paham orang. Sangat disayangkan ketika klarifikasinya itu disampaikan dalam bahasa Inggris ya gitu. Karena pasti semua orang berharap mendapatkan informasi yang lebih jelas supaya orang lebih paham. Dan aku lihat di situ belum ada ucapan permintaan maaf gitu kan. Ruben udah bilang soal peran orang tua terhadap anak, kan ada satu video tayangan yang Ruben merasa bukan terganggu, tapi Ruben menghimbau untuk yang bersangkutan untuk mengambil peran sesuai dengan porsinya gitu ya. Menurut aku wajar Ruben sebagai seorang bapak melihat seolah-olah peranan dia sebagai ayah itu dalam tanda kutip ya diambil alih oleh Gio ya. Karena kita bisa lihat dari tayangan-tayangan yang beredar, dan mestinya Gio menjawab itu, menjelaskan itu, atau meminta maaf kepada Ruben, karena sampaikan aja kalau dia memang tidak bermaksud, mohon maaf tidak bermaksud gitu, karena dia refleks atau dia merasa juga sayang dengan anak-anak, tapi kalau memang ada tindakan yang di luar dari porsi kewajaran ya misalnya mestinya dia minta maaf gitu ya. Cuman ya itu kan kembali lagi kepada Gio-nya gitu, dia punya hak untuk bersuara juga. Cuman aku menyayangkan juga sih klarifikasi yang tidak clear dan jelas informasinya sebenarnya seperti apa sih. Kritik tajam pun diungkap Nanda yang menilai video klarifikasi Gio terkesan mengambang dan tidak langsung menyentuh substansi masalah. Tak hanya itu, penggunaan bahasa Inggris dalam video tersebut dianggap kurang tepat sasaran karena belum tentu semua masyarakat yang menyaksikan paham dengan apa yang disampaikan. Nanda menambahkan, sebagai sosok yang berpenampilan menarik, cerdas, dan piawai dalam berbicara di depan publiki, Gio seharusnya paham betul strategi komunikasi yang efektif agar pesan utamanya bisa dicerna dengan baik oleh semua kalangan. Jadi menurut aku sangat menyayangkan penjelasan dari Gio itu tidak terlihat kepada substansi gitu. Karena yang pertama orang-orang tidak melihat penjelasan yang jelas gitu ya. Karena yang pertama disampaikan dengan bahasa Inggris ya. Kita tahulah semua orang belum tentu paham dengan apa yang disampaikan. Cuman ya kita harus hargai juga lah. Ya. Dia juga good looking, terlihat pintar ya, smart. Juga sebagai pebisnis yang bagus gitu ya. Yang sangat disayangkan, aku rasa dia mestinya paham dengan strategi psikologi dan public speaking. Tapi aku lihat sepertinya banyak yang nggak paham jadinya, gitu. Sangat disayangkan aja sih. Berbeda dari penegasan pihak Ruben terkait kedua anaknya yang tak boleh dididik orang asing. Lantas, seperti apa momen saat Sarwendah sempatkan hadir di sidang perdana gugatan hak asuh anak di pengadilan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe,
share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Sebelumnya, Sarwendah menyempatkan diri untuk hadir langsung dalam sidang perdana gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kehadiran ibu 3 anak ini bukan tanpa alasan. Sarwendah berdalih kehadirannya merupakan wujud nyata dirinya sebagai warga negara yang baik, sekaligus demi memperjuangkan kebahagiaan serta kenyamanan buah hatinya. Tak muluk-muluk, Wenda hanya berharap anak-anaknya tetap merasa nyaman di tengah situasi ini. Sarwendah pun dengan tulus memohon doa agar seluruh proses persidangan dapat berjalan dengan lancar. Handphone. Agak kenceng sih, maaf. Dan sebagai seorang ibu, dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah sama saya, yaitu membuat kebahagiaan anak, membuat anak merasa nyaman. Jadi ya doakan semoga proses sidangnya bisa berjalan dengan lancar untuk kebahagiaan anak. Ci, persiapannya apa Ci? Mungkin Sudah bilang, ini adalah pertama kali buat saya, sangat deg-degan, tapi saya akan berjuang selalu buat anak-anak saya, karena dari awal saya punya anak, saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya dan memberikan kebahagiaan ke anak-anak saya. Jadi semoga segala sesuatu prosesnya berjalan dengan lancar. Saya juga selaku warga Indonesia, warga negara Indonesia yang baik, saya datang untuk memenuhi panggilan pertama dan semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar demi kebahagiaan anak-anak. Usai sidang, kuasa hukum Sarwendah pun angkat bicara. Ia menyampaikan bahwa kliennya sangat siap menghadapi seluruh rangkaian proses hukum ini, utamanya demi memperjuangkan kepentingan terbaik dan kesejahteraan kedua buah hatinya. Bagi Sarwendah, prioritas utama saat ini tidak akan pernah berubah, yaitu menjaga kesehatan mental serta memastikan tumbuh kembang anak-anaknya tetap berjalan dengan baik di tengah situasi sulit ini. sidang pertama adalah biasanya pemeriksaan dulu untuk identitas para penggugat dan tergugat, ya. Lalu nanti akan ditunjuk hakim mediator, ya. Di situ akan terjadi proses mediasi. Ya, nggak tahu berapa lama, tapi Wendah datang hari ini menunjukkan bahwa dia serius terhadap persidangan ini dan dia akan all out untuk bisa mendapatkan hak asuh anaknya. Bahwa klien kami, Sarwendah, sangat siap menghadapi proses persidangan ini. Dan kesiapan beliau itu lahir dari satu komitmen tunggal, yang mana demi memastikan kesejahteraan, kepentingan terbaik bagi anak, dan juga masa depan anak-anaknya bisa terlindungi. Sebagai seorang ibu, klien kami ini fokus kepada menjaga mental dan tumbuh kembang anak-anaknya. Klien kami sangat siap mengikuti seluruh tahapan persidangan dengan kooperatif, transparan, dan juga penuh itikat baik. Semuanya demi apa? Demi melindungi mental anak-anak dari proses hukum yang berjalan ini. Mungkin ada tambahan? Dari momen saat Sarwendah sempatkan hadir di sidang perdana gugatan hak asuh anak di pengadilan. Lalu, bagaimana pula respon menohok Emma Waroka usai video klarifikasi Giorgio Antonio? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Menariknya,
Video klarifikasi berbahasa Inggris Gio yang diupload di media sosialnya ternyata memantik selebriti Emma Waroka untuk mengunggah video saat dirinya coba menerjemahkan video klarifikasi itu ke dalam bahasa Indonesia. Capek deh translate-nya, ujar Emma Waroka mengomentari langkahnya itu. Saya sekolah bahasa Inggris di Blora 6 tahun, itu artinya saya sangat mencintai saya siap diajikan tumbal. Intinya itu gas, sambar netizen. Alasan Gio pakai bahasa Inggris menghindari hujatan, tapi malah dihujat, lanjut netizen lainnya. Dan inilah unggahan Emma Waroka. Yang membuat secara sadar berita ya menyebarkan informasi yang tidak benar dengan tujuan untuk harming others. Harming others itu artinya membuat orang lain menjadi menyakiti, harming, menyakiti orang lain atau mereka lah, maksudnya harming mereka, harusnya harming us, bukan others ya, harming us harusnya. Terus kami percaya yang sesuai, yang paling sesuai adalah melalui proses hukum. Jadi dia di akhir dari pidatonya ini dengan menggunakan bahasa Inggris ya, dia bilang bahwa siapapun yang sudah membuat dengan sengaja berita-berita berisi berita yang tidak benar yang tujuannya untuk menyakiti orang lain, maka tindakan yang paling tepat adalah tindakan hukum. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.